Leo, apa kabar? Selamat datang di saluran ini dan selamat datang di pembacaanmu. Leo, kita akan terhubung dengan energimu untuk beberapa hari ke depan. Jangan lupa untuk mengambil apa yang selaras dan juga periksalah tanda bulan serta aksendanmu karena itu melengkapi pesan utamanya. Saya akan memulai pembacaan ini dengan kartu orakel yang indah ini, yaitu kartu cahaya dan bayangan. Pesan apa? Pertanda apa yang ditinggalkan oleh pemandumu melalui kartu orakel yang indah dan kuat ini. Nah, di sini dibicarakan tentang kelahiran kembali yang besar. Angka 23 adalah angka yang penting bagimu, itu adalah angka perubahan dalam numerologi. Malaikat violet menyertaimu untuk fajar yang baru. Pembacaanmu akhir-akhir ini sangat menarik dan ini tidak lebih dari sekadar konfirmasi atas apa yang telah saya katakan kepadamu. Karena malaikat violet memberitahu kita bahwa setelah masa sulit lahirlah harapan baru. Setelah apa yang mungkin menjadi situasi yang rumit, ini mengumumkan peristiwa yang akan datang ke dalam hidupmu dan tentu saja membawa apa yang terasa seperti realitas baru itu, sebuah awal yang baru. Maka kamu harus bersiap untuk transformasi besar. Karena ketika malaikat ini muncul, ia mengatakan bahwa sesuatu yang luar biasa datang bersamanya. Ini berbicara tentang pembaruan spiritual, ini juga berbicara tentang bersiap untuk mensyukuri semua ini, karena kamu benar-benar akan memulai apa yang disebut sebagai kehidupan baru. Dan pada saat ini kamu mungkin merasa rapuh karena telah melewati situasi yang merugikan, tetapi sesuatu terjadi sehingga kamu secara otomatis merasa kuat dan bersinar kembali, dan itu akan membuat kehadiranmu memberikan perbedaan. Apa yang akan segera terjadi padamu nantinya akan terasa sungguh sangat luar biasa dan begitu mendalam. Mari kita lihat bersama apa yang ingin disampaikan oleh kartu-kartu ini mengenai perubahan besar yang akan menghampirimu, Leo. Mari kita simak dengan seksama. Pembacaan ini bersifat umum. Untuk konsultasi pribadi silahkan hubungi saya langsung. Dan kamu bisa menjadwalkannya melalui situs web. Di sini, di dalam video, terdapat alamatnya, dan kamu juga memiliki komentar yang disematkan pada zodiakmu agar kamu bisa masuk langsung ke halaman tersebut dan menghubungi. Nah, mari kita lihat apa yang datang untukmu, apa yang diperbarui dalam hidupmu, bukan perubahan yang luar biasa. Nah, 5 tongkat, kartu sang kaisar, dan kartu 6 cawan. Perubahan datang dari segala hal. Karena sang kaisar adalah kartu yang berbicara kepada kita tentang struktur, tentang solvabilitas, tentang ketertiban, tentang perubahan rencana, tentang perubahan arah yang akan kamu pertimbangkan untuk dilakukan ketika kamu melihat bahwa kamu mampu memimpin ketertiban dalam hidupmu. Bukan. Dan mengatur semua hal secara nyaman sesuai dengan preferensimu. Karena kamu adalah pemimpin hidupmu sendiri dengan cara yang sangat optimal. Saya merasa bahwa menghadapi situasi merugikan yang ditunjukkan di sana melalui 5 tongkat, kamu berhasil melaluinya dengan sangat baik. Jadi kesulitan itu membawa berkah yang besar, seperti yang dikatakan kartu pertama tadi. Mungkin saja kamu merasa cukup kecewa dengan apa yang harus kamu hadapi, tetapi ketahuilah bahwa hal itu membuat perbedaan dalam dirimu sebagai pribadi, bukan mengenai orang lain yang terlibat dalam masalah tersebut. Jika bukan perasaan kecewa yang kamu rasakan, kamu mungkin pernah merasakan ketegangan, persaingan, atau rivalitas karena sesuatu, dan hal itu menimbulkan ketegangan atau pertengkaran tertentu di lingkungan tersebut, dan kamu mampu mengatasi situasi itu dan mendapatkan tempat istimewa sebagai pemimpin dari semua ini. Dan di sana, ya, memiliki tempat istimewa itu, bukan? Karena sang kaisar juga merupakan seseorang yang mampu memimpin semacam konteks yang jelas terasa tegang seperti ini, tetapi dengan cara yang sangat baik hati, sangat empatik, bukan? Seperti bagaimana seorang pemimpin sejati bertindak. Jadi, semua masalah pribadi tersebut, baik yang ada di lingkungan sekitar, yang juga terasa personal, ketahuilah bahwa kamu akan mampu mengendalikannya sedemikian rupa, sehingga kamu pasti akan mendapatkan keuntungan sepenuhnya. Dan itu berdampak pada masalah, misalnya pekerjaan, karier, hubungan dengan keluarga, hubungan pribadi pada tingkat pasangan,
karena ada kartu di sana yang berbicara kepada kita tentang apa yang mungkin sedang kamu pulihkan, yaitu ilusi dan harapan terhadap ikatan yang bagi dirimu juga sangat penting. Jadi ini bisa menjadi akhir dari situasi sulit dengan hubungan yang tidak memiliki kekokohan, solvabilitas, atau struktur, atau tidak memiliki visi ke masa depan, atau kamu tidak melihat perkembangan yang berarti, dan hal mulai tertata dengan rapi. Mari kita lihat apa yang dikatakan kartu sekarang. Ada seseorang juga yang sangat memerhatikanmu, sangat memerhatikan apa yang kamu lakukan, apa yang tidak kamu lakukan. Dia cukup sering memikirkanmu, dia cukup merindukanmu. Mungkin ini adalah awal untuk berbaikan dengan orang itu, untuk menemukan melalui perbedaan-perbedaan ini banyak titik temu di mana masalah bisa diselesaikan dan kalian bisa melanjutkan hubungan itu, bukan? Katanya kita lebih baik bersama, namun itu pilihanmu. Sekarang kamu mungkin sedang sendiri dan hidup bisa saja mengejutkanmu dengan seseorang yang akan membuatmu merasa cukup tertarik. Itu datang melalui apa yang bisa menjadi pertemuan yang mengejutkan karena kamu akan cukup sibuk dengan hal-hal tertentu dalam hidupmu. Dari tempat istimewa yang memberimu kesempatan saat ini untuk menata ulang, untuk menyesuaikan diri, untuk mengubah arah, untuk mengambil tanggung jawab atas hal-hal penting. Dan orang ini datang untuk membawa energi segar bagimu dan membuatmu merasa lebih penting serta membuatmu merasa penuh dengan energi yang bertransformasi. Ingat kartu yang pertama tadi? Bukan? Mari kita lihat apa yang dikatakan pemandumu sekarang di bagian ini. Nah, sang kaisar dan sang permaisuri, apa lagi yang kamu inginkan, Leo? Ini sangat kuat. Siapa yang membutuhkan sang permaisuri atau sang kaisar? Siapa yang membutuhkan sang kaisar atau sang permaisuri? Sang kaisar dan sang permaisuri hadir dalam pembacaanmu untuk berbicara kepada kita tentang sinergi yang sempurna dalam sebuah hubungan dan ikatan. Ini bisa berupa pasangan, tetapi juga bisa berupa kemitraan, kepemimpinan, bukan? Saya bekerja dengan orang ini, saya direktur, saya bos, dan orang ini juga demikian, dan kita bekerja dengan sempurna. Hal yang kita pertimbangkan dan lakukan berhasil, dan berhasil dengan sangat baik, karena saya bertanggung jawab atas ketertiban, dan orang lain bertanggung jawab untuk menciptakan sesuatu, bukan? Apapun yang tercipta, saya akan mengatur dan menatanya agar terus membawa stabilitas dan kemajuan bagi masa depan perusahaan, tim, orang-orang yang bekerja dengan saya, atau bagi diri saya. Karena baik kamu yang menempati posisi kaisar atau permaisuri, kamu akan melebur secara sempurna dengan kreativitas, ketertiban, kesuburan, dan terutama apa yang bisa juga menjadi perspektif yang baik bagi pertumbuhan masa depan dengan orang ini. Sosok ini mungkin juga merupakan seseorang yang sedang mendampingimu saat ini dari sudut pandang yang terasa begitu pas, seolah-olah dia adalah pasangan yang memang sudah ditakdirkan untuk melengkapi dirimu. Bukankah ini sungguh menarik untuk kita renungkan sebagai gambaran ideal bagi Leo di dalam perjalanan hidup kalian sekarang ini? Dia yang ingin benar-benar selaras dengan transformasi ini, dengan ekspektasi hidup ini, mengarah pada situasi baik yang muncul di antara keduanya untuk menempa apa yang disebut sebagai masa depan yang sangat makmur dan juga sangat stabil, sangat stabil. Tidak umum kartu sang kaisar dan sang permaisuri keluar bersamaan, saya harus sangat jujur kepadamu. Nah, ini masuk akal dengan kartu pertama. 6 pedang adalah kartu yang berbicara kepada kita tentang selamat tinggal pada hari-hari buruk, pada masa-masa sulit. Leo, selamat tinggal pada kegelapan yang tidak bisa dilihat karena cahaya yang tidak bisa dilihat karena saya merasa berada dalam malam yang gelap. Saya tidak bisa melihat jalan keluar ini. Namun, hidup menunjukkan kepada saya cara di mana saya mengalir dengan semua perubahan ini, mengubah realitas ekonomi, profesional, dan emosional saya. Dan saya benar-benar melihat ketenangan dalam hidup saya, keharmonisan. Hari-hari mulai terasa berbeda bagimu dan kamu berubah secara drastis. Kamu berubah dalam semua aspek. Rutinitasmu berubah 100%. Merupakan kelegaan bagimu untuk keluar dari semua situasi ini. Ini adalah kelegaan dalam segala hal. Karena tidak hanya ingat bahwa ada kesulitan, bukan.
Kesulitan itu bisa jadi tak tertanggungkan bagi banyak dari kalian dan itu kini berakhir. Ada Raja Piala. Raja Piala adalah kartu yang berbicara tentang bagaimana emosi dan perasaanmu terhadap berbagai hal telah berubah. Pertama-tama, aku harus mengucapkan selamat karena seluruh proses ini juga telah mengubah Leo dengan sangat sadar terkait hubungan yang sedang ia tarik ke dalam hidupnya, yang ingin ia pertahankan, dan akan mampu ia jaga, karena jelas itu pelengkap yang luar biasa seperti yang sudah kusebutkan. Tetapi juga kerja keras pribadi yang sedang kamu lakukan dalam arti pengakuan diri, mencintai diri sendiri, dan harga diri sendiri. Kamu, Leo, telah memahami sekali dan untuk selamanya bahwa kamu tidak pantas mendapatkan kurang dari ini, bukan? Ada seseorang juga di sana yang berada sangat dekat denganmu sehingga kamu bisa bersandar pada orang tersebut. Terkadang mereka adalah orang-orang yang telah bekerja bersamamu selama periode ini. Seorang psikolog, terapis, seseorang yang mendukungmu, atau yang hanya berada di sana, yaitu teman-teman yang Leo andalkan tanpa syarat. Dan kamu merasa didukung dengan baik, bukan? Dan ya, kamu juga membuat orang itu berpartisipasi dalam semua kebahagiaan dan perubahan ini. Orang itu tanpa syarat, dia akan selalu ada di sana. Kamu tahu secara spesifik bahwa kamu bisa mengandalkannya. Tetapi ini juga berbicara tentang seorang Leo yang terhubung dengan baik dengan masalah-masalah yang menarik baginya pada tingkat kreatif atau masalah-masalah yang ditunjukkan oleh intuisi pribadinya sendiri. Suara hatimu seperti saya harus terus berjalan. Dan itu sangat menguntungkan bagi seorang pemimpin, baik kamu mengidentifikasi diri sebagai sang permaisuri maupun sang kaisar. Biarkan dirimu dibimbing oleh hal itu, oleh naluri itu, oleh sinyal internal yang menuntunmu untuk terus menjaga ketertiban, stabilitas, tetapi juga menuntunmu untuk memproyeksikan kesuburan atau ekspansi dan kelimpahan itu pada sumber-sumber aman yang sudah diberikan oleh sang kaisar kepada kita. Sumber-sumber aman yang juga akan memberikan hasil berlipat ganda kepada kita. Mereka akan memberikan hasil berlipat ganda atas apa yang telah diinvestasikan. Jadi baiklah kamu berada dalam momen yang sangat baik untuk melakukan negosiasi, untuk meminta kolaborasi, untuk merekrut orang, untuk memimpin sesuatu seperti yang sudah saya katakan kepadamu, atau untuk menciptakan sesuatu yang baru ke arah yang sedang kamu tuju. Tentang apapun, karena kamu tidak harus menjadi direktur atau bos dari apapun. Itu adalah situasi yang diberikan kepadamu oleh arketipe sang kaisar maupun sang permaisuri, agar kamu bisa dengan percaya diri mengambil tanggung jawab sekali, dan untuk selamanya, untuk memegang kendali dalam hidupmu, dalam suatu situasi, dengan sebuah hubungan. Karena bayangkan bahwa segalanya berubah seperti yang dikatakan kartu pertama kepadamu. Dan kamu keluar dari situasi yang merepotkan, rumit, bahkan tidak produktif, bukan? Di mana kamu merasa memiliki sedikit sumber daya. Dan untuk semua itu, kita juga bisa menambahkan apa yang dulunya merupakan kurangnya organisasi atau perencanaan. Itulah sebabnya mereka memberimu dua kekuatan ini, yaitu sang kaisar dan sang permaisuri, agar kamu sadar bahwa kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tidak, mari kita lihat apa yang dikatakan kartu hukum tarik-menarik sekarang, Leo. Nah, betapa indahnya ini. Hidupmu ada di tanganmu. Bahwa seseorang dapat mengubah dirinya sendiri, menguasai takdirnya sendiri, adalah kesimpulan dari setiap pikiran yang sepenuhnya sadar akan kekuatan pemikiran yang benar. Saya rasa semuanya sudah dikatakan di sini. Hidupmu ada di tanganmu, jadi kamu harus percaya, menetapkan niat, dan bersyukur, karena inilah yang akan datang untukmu.